thank you sudah memilih topik pembelajaran ini. Kalau kamu masih punya pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar atau kamu bisa langsung kontak CP Tutor yang ada di Instagram @jaclass. Jangan lupa untuk like dan subscribe Engineering Learning. Let's educate in integrity. Oke, kita mulai ya. Nah, ada 2 chapter yang mau kita bahas. Cost Allocation Department, sama yang kedua itu adalah Joint Process. Seperti biasa, di awal C selalu berharap kalian sudah mengerti ini materi mau bahas tentang apa, tujuannya buat apa, gitu ya. Nah, kalau Cost Allocation Department, itu sebenarnya materi yang akan membantu kita untuk menghitung apa sih? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mencoba menjawab? Sesuai dengan namanya ya, cost allocation. Berarti yang kita alokasikan adalah biaya, tapi sifatnya adalah antar departemen. Nah, ada 2 departemen yang paling umum yang akan kita bahas sepanjang materi ini. Kita sebut departemen apa dan departemen apa? Departemen jasa dan departemen apa lagi satu? Produksi. Yes. Jadi, cost allocation itu bicara soal mindahin biaya. Ya. Nah, yang kali ini kita pindahin itu dari mana ke mana? Dari departemen jasa mau kita pindahkan ke departemen produksi. Goal akhirnya atau tujuan akhirnya adalah sama, kita mau menentukan yang namanya harga pokok. Ya, atau modal barang yang kita produksi. Selama ini yang kita pelajari adalah bagaimana memindahkan biaya overhead, ya kan, ke dalam produk. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana kita kalau dalam perusahaan kita gitu ya, ada departemen yang sifatnya indirect, ya. Dia bukan departemen produksi, dia departemen jasa nih. Pekerjaannya itu nggak direct langsung ke produksinya, walaupun dia berkaitan. Departemennya departemen jasa. Gimana cara kita memindahkan biayanya? Nah, itu menggunakan materi yang kali ini. Ya, jadi ingat, dari departemen jasa kita akan pindahkan ke departemen produksi. Oke. Nah, jadi intinya alokasi biaya adalah proses memindahkan biaya dari satu cost pool, ya, cost pool. Jadi biaya itu dikumpulkan menjadi satu departemen, yaitu departemen jasa. Lalu dia akan dipindahkan ke cost object, yaitu departemen produksi. Ya, alokasi biaya diperlukan untuk biaya yang sifatnya indirect yang tadi Cice sampaikan, ya, karena dia sifatnya indirect, maka harus ada metode untuk mengalokasikannya. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar 2 jenis metode alokasi ini. Ada volume based costing sama activity based costing. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar lebih detail terkait dengan tahapan dalam volume based costing. Jadi kita concernnya ke VBC. Ya. Nah, di dalam VBC itu kita mengalokasikan biaya ya dari sumber daya kita, dari bahan baku, terus tenaga kerja dan semuanya itu kita alokasikan ke departemen. Ya. Dan dari departemen kita alokasikan lagi baru ke produk atau jasa kita. Oke? Nah, tapi di dalam departemen ini sendiri itu ada biaya yang harus teralokasikan dengan benar supaya nanti sebelum kita pindahkan dari departemen ke cost object itu nggak salah ngitungnya. Oke? Jadi sebenarnya materi ini berhubungan nih sama VBC yang kita sudah pelajari kemarin. Ya, jadi dari VBC kita mau pindahkan, dari sumber daya ini DM, DL, FOH kita mau pindahkan ke departemen, departemen kita mau pindahkan ke cost object. Tapi di dalam departemen itu sendiri ada yang harus kita alokasikan juga, yakni dari departemen jasa ke departemen produksi. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana mengalokasikan biaya dari departemen jasa atau nama lainnya itu departemen pendukung ke dalam produksi sebelum nantinya kita alokasikan ke produk atau cost object kita. Sampai sini konsepnya bisa dipahami ya? Oke. Nah, ada 3 metode. Sebelum Cice next slide, apa 3 metodenya itu? 3 metodenya apa aja? Ayo dong.
Dia nggak ngomong sendiri nih. 3 metodenya apa aja? Oke. Direct, oke, step, dan reciprocal. Oke. Direct, step, reciprocal. Jadi ada 3 metode. Sebenarnya metodenya ini pun sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya. Kalau kita bicara dengan metode direct, ya, direct itu artinya apa sih? Langsung. Artinya kita mau mengalokasikannya langsung dari departemen jasa, langsung kita alokasikan ke produksi. Ya. Nah, Cici ada cara yang sederhana lah intinya ya untuk membaca. Jadi simpelnya di dalam soal nanti kalian pasti akan berjumpa dengan data ini. Ya, jadi ada berapa persentase alokasinya, lalu berapa biayanya. Ya, cara bacanya gimana? Metode itu ada 3, ya, di mana kita mau alokasikan dari S1 dan S2. S itu apa? Service. Jadi departemen jasa pertama, jasa kedua, kita mau pindahin dia ke departemen produksi 1 dan produksi 2. Ya, biasanya ada namanya nih, produksi 1, produksi 2 biasanya ada namanya. Oke. Lalu C, kalau direct itu berarti gimana caranya? Nah, kalau dia metodenya direct, ya, artinya dari atau from S1, S2 ini, kita mau langsung pindahkan ke P1 dan P2. Jadi tidak melewati antar departemen lagi. Oke, jadi ingat pokoknya kalau misalnya direct, dia langsung dari S1, S2 langsung ke P1, P2. Itu disederhanakan dengan ini. S1, S2 kan? S1 mau kita pindahkan ke P1 dan P2. S2 juga gitu, P1, P2. Langsung direct. Gimana cara mindahinnya? Ya, kalian harus tahu dulu apa yang dipindahkan. Oke, kalau kita ngomong soal S1, ya, apa yang dipindahkan? Ya biayanya. Ya, S1 di sini punya biaya sebesar 180.000. 180.000. Biaya inilah yang mau kita pindahkan ke P1 dan P2. Sehingga kita cross check ya. Cici belum jelaskan ini tapi kalian cek belakang sini. Setelah dia pindahkan ke P1 sebesar 40.000, P2 140.000, kalau kalian jumlah hasilnya adalah 180.000. Sama dengan totalnya. Jadi kalau kita memindahkan biaya itu berarti hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi kalau keduanya di total, hasilnya pasti sama dengan. Oke, nah sekarang gimana caranya C dapat 40.000 dan dapat 140.000? Kenapa si P2 lebih besar menerima alokasi biaya dibandingkan dengan P1? Nah, itu tergantung pada persentage-nya. Ya, dari S1 kita pindahkan ke P1 itu di sini 20%. Lah C kenapa di sini 22%? Ya, 22% kenapa? Karena percentage itu kalau di total harus jumlahnya 100%. Maka gimana caranya biar 100%? Caranya adalah kamu harus bagi 20% dengan hasil jumlah keduanya. Jadi 70 sama 20, kalau dijumlah jadinya 90%. Maka ketemulah 22%. 22% inilah yang masuk ke sini. Baru 22% dikali dengan 180.000 atau biayanya si S1. Ya. Coba siapa ya? Catherine, berarti 78% ini dapatnya dari mana ya? Dari 70 dibagi 90. Oke, good. Ya, kita mau pindah ini dari S1 ke P2, tapi sifatnya direct. Kalau direct berarti langsung ke P1, P2. Sedangkan mereka berdua kalau dijumlah itu cuma 90%. Ya. Sedangkan kalau kita mengalokasikan itu harus 100%, jangan sampai ada sisa. Oke, maka gimana caranya ya? 70% kita bagi dengan 90%. Ya, maka dapatlah 78%.
Gitu ya. Jadi 10%-nya ini ibaratnya kita bagi ke P1, P2, tapi harus proporsional juga. Ya, jadi caranya tinggal dibagi dengan totalnya mereka berdua. Oke, begitu juga dengan S2 ya. Kalau S1 punya biaya 180.000, S2 punya biaya 60.000. 60.000 ini mau kita pindah. Oke? Jadi otomatis ketika ini dijumlah pun hasilnya adalah 60.000. Tapi gimana caranya kita bisa tahu P1 yang lebih besar atau P2 yang lebih besar? Dari persentage-nya lagi. Oke, coba Idang. Ini bisa ketemu angka 63% dari mana? 63% dapat dari mana itu? 50 dibagi 50 dibagi 80. 80. Good. Ya, jadi tinggal 50 dibagi 80, baru kamu kalikan dengan nanti 60.000. 60.000-nya apa ya? Biayanya S2. Karena kita mau mindahin nih dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Simpelnya gitu. Oke? Terakhir, ini Vito. Coba Vito. Vito, 38% dapat dari mana? 30% dibagi 80 sih. Oke, 30% dibagi dengan 80%. Ya, tinggal dikalikan dengan biayanya si S2. Dikali, ketemulah hasilnya. Ya? Oke. Nah, C yang biasa ditanya apa? Beragam. Bisa ditanya berapakah biaya yang dialokasikan dari S1 ke P1? Bisa. Berarti 40.000. Ya. Berapa biaya yang dialokasikan dari Departemen Jasa kedua ke Produksi 2? Oh, 22.500. Bisa ditanya begitu. Bisa juga ditanya total. Total apa, C? Biasanya ditanya berapa total biaya pada Departemen Produksi pertama setelah menerima alokasi dari S1 dan S2. Maka caranya gimana kalau total? Kita mulai dari awalnya si P1 ini punya biaya berapa? Ya, ini bisa ada, bisa nggak ada. P1, P2 ini. Kalau misalnya nggak ada datanya, udah berarti ini nol. Artinya dia tidak punya biaya awalnya gitu. Cuma umumnya ya pasti ada, ya pasti ada DM, ada DL, ada FOH gitu kan. Nah, Departemen Jasa pertama ini, Departemen Produksi pertama ini, awalnya dia itu punya biaya asli dari departemennya sendiri itu 50.000. Oke? Lalu dia itu menerima alokasi biaya dari Departemen Jasa sebesar 40.000. Yang pertama. Lalu yang kedua, dia terima 37.500. Maka otomatis berapa total biaya untuk Departemen Produksi pertama? Totalnya adalah 127.500, tinggal dijumlahkan. Begitu juga dengan yang kedua. Gitu ya. Jadi kalian bisa ditanyanya per bagian atau kalian ditanyanya total di sini. Yang penting juga untuk kalian ketahui adalah satu baris ini, perhatikan ya, satu baris itu pasti 100%. Ya. Kapan C yang ini sama ini dipakai? Nanti ketika kita menggunakan metode step dan resiprokal. Oke? Gitu ya. Oke, C 22% dikali 180.000 bukannya 39.600. Oke. Saya lupa karena ini kan hitungan di Excel ya. Sepertinya ini karena persentasenya dibulatkan, tapi sebenarnya lebih tepat jangan dibulatkan ya. Jadi ya pakai 2 angka belakang koma lah dikalikan. Kalau misalnya hasilnya memang nggak bulat jangan dibulatkan. Ya. Gitu. Jadi lebih tepat jangan dibulatkan. Cici lupa ini terbulatkan atau enggak, tapi lebih tepat kalau tidak dibulatkan. Gitu ya. Kita coba aja langsung kerjakan satu soal terkait yang ini. Nah, kalau step ini gimana, Ci? Nah, kalau step ini kita ada langkahnya. Jadi tidak langsung ke P1 atau P2. Oke. Tapi kita alokasikan ke salah satunya dulu. Jadi bisa dari S1 ke S2 dulu, atau dari S2 ke S1 dulu. Biasanya itu diketahui di soal. Tapi kadang juga tidak diketahui di soal. Coba ya kita lihat ya. Ini resiprokal.
Udah by product, nggak ada. Nah, kalau misalnya ini, ada nih. Ini resiprokal ya. Nah, ini step method. Ini soal ujian beberapa tahun yang lalu juga. Berapa alokasi Departemen S1 kepada Departemen P2 dengan menggunakan step method jika S1 dialokasikan terlebih dahulu. Gitu. Ya, jadi biasanya diketahui gitu. Jadi berapa alokasi biaya yang dialokasikan ke Departemen P1 dengan menggunakan step method jika S1 dialokasikan terlebih dahulu. Ini direct ya. Oke. Tapi kalau misalnya tidak diketahui, bagaimana, C? Nah, kalau tidak diketahui, kita akan melihat biayanya. Mana yang biayanya lebih besar, itu yang akan kita alokasikan terlebih dahulu. Kalau di sini kan dari sini kita lihat S1 lebih besar ya. Berarti kita akan alokasikan dia lebih dulu. Jadi dia alokasikan dari S1 ke S2 gitu. Jadi kita menggunakan yang dari S1 ke S2. Oke. Oke, jadi kalau misalnya tidak diketahui di soal, maka kalian pilih yang cost-nya lebih besar. Tadi ada pertanyaan, Cia mau tanya itu kok 63 tambah 38%, jadinya malah 100. Mana ini dia? Oh, iya, rasanya ini tuh ada kesalahan ini deh. Ada kesalahan pembulatan koma. Jadi intinya jangan dibulatkan ya, yang tepat seperti itu. 63 tambah 38. Iya, kurang tepat. Kayaknya ini gara-gara dibulatin. Gara-gara dibulatin. Jadi diabaikan aja ya. Yang penting kalian tahu polanya seperti apa, caranya gimana. Ini PPT udah dipakai 3 angkatan yang sadar kalian. Keren. Oke, tapi yang penting kalian paham polanya seperti apa ya. Oke, karena greatest cost-nya di sini adalah S1, maka kita akan menggunakan yang ini. Jadi dari S1 ke S2. Oke, lalu baru ke P1 dan P2. Ini yang disebut dengan step. Ya, jadi hanya salah satu aja yang step melangkah ke Departemen Jasa. Jadi ibarat kata dari Departemen Jasa pertama itu nggak langsung ke P1 P2. Dia akan dipindahkan dulu ke Departemen Jasa yang kedua. Baru nanti ke P1 P2. Emang apa pengaruhnya, C? Perhatikan di sini. Ya, untuk percentage karena ketiganya kita gunakan, kalau kita jumlah maka sudah 100%. Maka di sini langsung dipakai 10%, 20%, dan 70%. Gitu. Ya. Tinggal setelah itu kita kalikan dengan biaya dari Departemen Jasa pertama. Ya, 180.000 ini. Jadi tinggal dikalikan. Oke? Sudah dapat. Oke? Lalu apa pengaruhnya, C? Pengaruhnya adalah di step kedua ini. Ketika kita mau mengalokasikan yang S2, ya. Perhatikan. Untuk 63 dan 38, ini kurang tepat ya tadi ya. Coba kalau kalian hitung, mungkin dia akan koma-koma sekian gitu. Tapi yang penting paham caranya dapat dari mana ya. Dari S2, kalau kita mau alokasikan ke P1, P2, tahap kedua itu direct ya. Tahap kedua nggak perlu ke S1, nggak perlu. Jadi langsung ke P1, P2, jadinya 50% dibagi 80%. Ya. Habis itu yang kedua adalah 30% dibagi 80%. Oke. Yang membedakan apa ini? Perhatikan. Ya, biaya dari S2 itu sebenarnya 60.000. Tapi kenapa C di sini bisa muncul 78? Asalnya adalah dari sini. Sebelumnya kamu udah memindahkan dari S1 ke S2 ya, sebesar 10% dikali 180.000 yakni 18.000. Sehingga sekarang ketika kamu mau pindahin dari S2 ke P1 dan P2 ya, itu nominalnya bukan 60.000 yang kamu pindah, tapi 60.000 ditambah 18.000 jadilah 78.000. Sampai sini bisa diikuti nggak? Bisa diikuti? Boleh. Jadi kalau metode step, jadi intinya kalian akan ada salah satu yang dipindahkan ke Departemen Jasa lainnya. Ya. Cara menentukannya gimana? Kalian lihat dari biaya antara S1 dan S2 itu yang punya cost lebih besar yang mana? Oh, yang lebih besar itu adalah S1. Maka kita akan menggunakan yang sebelah kiri ini dari S1 ke S2, bukan S2 ke S1. Oke? Dari S1 ke S2 kita pindahkan sebesar 10% sesuai dengan data, sesuai dengan cost drivernya. S1 ke S2 10%, ya.
Berarti 10% dikali dengan biayanya S1, yaitu 180.000. Oke? Ini ya, kali 180.000, dapatlah 18.000. Oke? Sedangkan ke yang P1, P2 seperti tadi, langsung pakai 20 sama 70. Kenapa nggak di per C? Karena kita kalau total semuanya ini udah 100%. Gitu ya, maka P1 akan terima 36.000, yang P2 adalah 126.000. Oke, lalu di step kedua ini yang sedikit berbeda. Step 2 kita nggak perlu alokasikan ke S1 lagi, enggak, karena kita metodenya step. Kalau nanti keduanya saling mengalokasikan, itu resiprokal namanya. Oke, jadi kita langsung direct ke P1 dan P2. Untuk mencari persentage-nya sama, karena ini hanya 50 sama 30 yang kita pakai, maka untuk yang pertama itu berarti 50% dibagi 80%. Yang kedua itu 38% dibagi dengan 80%. Oke. Lalu ini tinggal kalian kalikan. Dengan apa? Dengan biayanya S2. Biayanya S2 itu adalah 60.000. Loh, Cik, kenapa di sini 78.000? Ya, karena sebelumnya si S2 itu juga sudah menerima biaya dari S1 sebesar 18.000. Jadi 60.000 ditambah 18.000 jadinya 78.000. Bisa nangkap? Bisa diikuti nggak? Bisa ya? Nah, otomatis setelah itu nanti tinggal dikalikan aja. Ya, setelah dikalikan dapatlah hasilnya. Gitu. Nah, nanti kalau kalian ditanyanya total, berapa total biaya pada P1 dan P2? Iya, sama. Ya, tinggal dijumlahkan. Oh, aslinya dia sekian. Terus dapat dari S1 sekian, dari S2 sekian, totalnya sekian. Begitu juga di sini. Oh, aslinya dia sekian. Ya, dari S1 dapat sekian, dari S2 dapat sekian, maka totalnya sekian. Begitu. Nah, kalau resiprokal, ya, itu simple dan sederhananya adalah dia mengalokasikan cross. Jadi S1 ke S2, ya S2 ke S1. Jadi dua-duanya. Sehingga kita nggak bisa dengan cara yang sederhana. Jadi harus membuat yang namanya persamaan dulu. Ya, jadi tahapan kerjanya itu yang pertama buat persamaan dulu. Ya, persamaannya gimana? S1, ya, besarnya S1 itu adalah 180.000. Ini kan biayanya dia sendiri nih. 180.000 ditambah dengan 20% dikali S2. Ya. S1 itu dia terima 20% dari S2. Cara baca gimana sih? Kayak gini. From S2 ke S1 itu 20%. Maka kesimpulannya S1 itu menerima 20% dari S2 kan gitu. Bisa ditangkap ya. Begitu juga dengan yang kedua. S2 persamaannya adalah biayanya dia 60.000. Lalu ditambah dia dapat berapa persen dari S1. Dari S1 ke S2 itu 10%. Maka S1 itu menerima S2 itu menerima 10% dari S1. Maka 10% kali S1. Jangan kebalik ya. Jadi ini from, ini to. Jadi kalau misalnya S1 ke S2 itu 10%, maka yang menerima 10% itu bukan S1 tapi S2. Jadi 10% dikali S1. Paham? Itu persamaannya. Ya. Lalu persamaan ini tinggal disubstitusi. Ya, substitusi gimana, C? Ya begini. S1, kita pakai S1 ya. S2-nya ini ya 60% tambah 10% kali S1 itu kita masukkan ke dalam sini S2 ini. Maka jadinya persamaannya 180.000 ditambah 20% dikali S2 kan. Nah, S2-nya ini kita ganti dengan yang ini. Jadi dikali 60% ditambah 10% kali S1. Jadi tinggal dimasukkan. Ya. Setelah itu nanti kan tinggal kali silang nih. Ya, tinggal kali silang ini 180.000, lalu ini kan dikali ya. Maka ini tinggal dikali 20% dikali 60.000 dapatlah 12.000. 20% dikali 10% S1 dapatlah 2% S1. Oke? Lalu ini tinggal dibalik. Tinggal dipindah ya. Ini kan berarti 2% S1 ya. Kita pindah ke kiri.
ya, kita pindah ke kiri. Nanti tinggal dibolak-balik, simpelnya begitu. Ntar kita coba yang manual ya. Itu akan ketemulah dia S1-nya sekian. Lalu gimana dapat S2-nya? S2-nya adalah tinggal S1-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi tinggal S1 ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi 60.000 ditambah 10% dikali dengan 195 sekian ini. Kayak gitu. Ya, maka dapatlah 79.591 sekian. Oke. Nah, dalam metode resiprokal sama kayak yang tadi saya bilang, kita itu sudah mengalokasikan S1 ke S2, S2 ke S1. Sehingga ketika kita mau mengalokasikan dengan metode yang seperti direct begini, ya, ini kalian langsung pakai 20% sama 70%, nggak perlu dibuat per. Loh, 20 tambah 70 kan berarti masih 90%. Tapi kok nggak kita jadikan 100%? Enggak. Kenapa? Karena di atas ini 20 sama 10-nya juga sudah dipakai sebenarnya. Sudah saling dialokasikan gitu ya. Jadi jangan dibuat per, nanti salah. Oke, lalu kita kalikan dengan apa? Biaya yang baru. Ya, S1 yang baru setelah menerima alokasi dari S2 itu 195 sekian, makanya 195 sekian. Begitu juga dengan S2. S2 setelah menerima alokasi itu 79 sekian. Maka pakai 79 sekian. Ya. Nah, sama nanti kalau ditanyanya berapa yang diterima atau berapa totalnya itu ada di sini jawabannya. Ini. Nah, terkadang ya, percentage itu nggak diketahui. Jadi kalian cuma diketahui oke, pokoknya ini mereka alokasinya itu menggunakan bahan baku tak langsung misalnya gitu ya. Ini bahan baku tak langsung dialokasikan ke masing-masing departemen berdasarkan jam kerja tak langsung, sedangkan tenaga kerja tak langsung dialokasikan dengan ini. Tapi simpelnya yang saya menjelaskan adalah biasanya itu nggak diketahui, ya nggak diketahui persentasenya. Kalau nggak diketahui gimana ya udah berarti persentas SDM itu adalah 3.750 dibagi dengan totalnya, gitu. Jadi prinsipnya kalau diketahuinya itu tidak dalam bentuk persentase berarti kalian harus ubah jadi dalam bentuk persentase, gitu aja sih. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Selanjutnya kita mau bahas terkait dengan cost allocation lagi. Jadi ini juga mindahin biaya simpelnya. Tapi untuk join proses. Ada yang bisa bantu? Kira-kira join proses itu apa sih? Sesuai dengan namanya ya, join. Berarti ada yang bergabung, ada yang sama. Gitu. Jadi bayangkan begini, kalian punya pabrik, ya, kamu produksi beberapa jenis barang, ya, jenis-jenis barang itu ada yang tahap awalnya itu sama. Misal, kamu itu adalah perusahaan coklat, ya, coklat yang kamu produksi ada coklat batang, ada coklat bubuk, ya, coklat batang, coklat bubuk, ada coklat cair gitu misalnya, macam-macam gitu. Nah, tapi ada tahap awal di mana mereka itu prosesnya sama. Misalnya prosesnya adalah dijemur. Jadi semuanya itu dijemur. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya mengalokasikan biaya penjemuran itu, ya, biaya tenaga kerjanya, lalu biaya mungkin ada beberapa material yang digunakan, alasnya gitu ya. Gimana bisa mengalokasikan biaya yang di awal tadi yang bareng-bareng itu ke coklat cair, ke coklat bubuk, ke coklat batang. Gimana caranya? Oke. Nah, itulah yang disebut dengan materi join product. Lalu kalau by product itu apa? Ada yang tahu apa itu by product? Boleh by cek kalau mau coba juga. Apa itu by product? Belum dapat ya. Kalau by product itu adalah produk sampingan atau simpelnya adalah produk gagal. Jadi kalau dalam produksi itu pasti ada produk-produk yang gagal atau produk-produk yang cacat produksi. Gitu. Ya. Nah, kita pelajari juga di situ ntar. Oke, apa itu produk bersama? Jadi simpelnya begini ya, produk bersama adalah produk-produk yang dihasilkan dari proses yang dilakukan secara serentak atau disebut dengan joint process,
sampai pada satu titik pemisah yang kita sebut dengan split off. Ya, jadi split off itu adalah titik pisah. Misalnya contohnya ini tadi coklat, kamu jemur ya, ini prosesnya dilakukan bersama-sama sampai pada satu titik ya, akhirnya kita olah lagi, itu ada yang menjadi coklat bubuk, ada yang jadi coklat batang misalnya gitu. Ya. Pada proses bersama, semua produk itu menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Makanya dia disebut dengan joint process. Jadi bahan bakunya sama, tenaga kerjanya sama, overhead-nya juga sama. Gitu. Ya. Nah, kurang lebih cara membayangkannya begini. Ini proses bersama. Jadi dia menggunakan DM, DL, dan yang sama. Ya. Lalu sampai di satu titik, dia akan dipisah. Jadi titik split off itu adalah titik pisah. Ya. Ada yang merupakan produk utama, ada yang produk sampingan. Ya, produk utama ini adalah produk yang sesuai dengan harapan, sedangkan produk sampingan ini atau byproduct ini adalah produk gagal. Produk ini akan dijual dengan harga khusus, ya, dapat dijual pada titik split off atau dijual setelah proses tambahan. Tapi intinya ini adalah produk gagal, sedangkan produk utama itu adalah produk yang diharapkan. Oke, nah produk utama pun ini bisa menggunakan proses tambahan. Simpelnya kayak gitu. Ya proses tambahan itu gimana maksudnya ya? Misalnya ya, kamu tadi bikin coklat. Kamu bisa jual, misalnya setelah diproses itu jadi bubuk coklat ya. Kamu bisa jual bubuk coklat atau bubuk coklatnya kamu olah lagi jadi susu coklat. Atau bubuk coklatnya kamu olah lagi jadi coklat batang, misalnya gitu. Ya, jadi kalau proses tambahan itu artinya dari titik pisah itu diproses tambahan atau dia langsung dijual. Gitu ya. Oke, biaya bersama hanya akan dialokasikan ke produk bersama dan tidak ke produk sampingan. Jadi proses bersama ini ya biaya DM DL di sini, DM DL FOH akan dialokasikannya ke produk utama. Bukan ke produk sampingan. Itu yang harus diingat secara teori ya. Mengapa perlu dilakukan alokasi biaya bersama? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah untuk mengetahui biaya per unit produk. Ya, untuk mengetahui biaya per unit produk. Jadi kita kan mau tahu ya, modal dari coklat bubuk itu berapa, modal dari coklat batang itu berapa. Sedangkan di awal kita itu menggunakan sumber-sumber biaya yang sama. Nah, gimana cara mengalokasikannya? Berapa yang dialokasikan ke coklat bubuk, berapa yang dialokasikan ke coklat batang? Ya, antara coklat bubuk dan coklat batang, mana yang menerima biaya yang lebih besar? Ya, sehingga perlu ada yang namanya metode alokasi. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk mengalokasikan biaya ke persediaan akhir atau ke HPP. Ya. Jadi selain mengetahui berapa biaya per produk, tapi tujuannya juga adalah kita mau mengalokasikan dengan tepat berapa biaya ke WIP akhir atau ke barang yang sudah jadi atau selesai diproses. Ya, untuk menentukan tarif dan seterusnya. Nah, ada 4 metode alokasi biaya bersama, ya. Ada metode unit fisik, metode harga jual pada titik split off, metode harga jual bersih atau NRV, sama satu lagi constant gross margin percentage. Oke. Ya, jadi ada 4 metode, tapi metode yang umum biasanya dibahas di kampus itu 3. Jadi unit fisik, metode harga jual pada titik split off, sama metode harga jual bersih. Ya, yang constant gross rate margin percentage ini jarang, ya, tapi pernah keluar juga gitu. Jadi ya kita bahas saja, gitu ya. Ini tadi sudah dijelaskan, jadi kita langsung ke sini aja. Sebenarnya ini nggak sulit. Kenapa? Karena balik lagi, kalau kita mau mengalokasikan biaya, yang penting kita tahu kan berapa persennya. Ya, kita mau mindahin biaya dari satu tempat ke tempat lain. Yang penting kita tahu ke tempat A itu berapa persen, ke tempat B itu berapa persen, ya kan? Nah, jadi simpelnya sama seperti materi allocation lainnya, ini pun kita harus mencari proporsi atau percentage-nya berapa. Dan sesuai dengan nama metodenya, kalau kita menggunakan metode unit fisik, ya kita menggunakan metode unit fisik, maka proporsi atau percentage-nya itu berdasarkan unit. Semakin besar unitnya, maka semakin besar juga biaya yang dialokasikan ke produk itu. Oke, jadi
unit fisik, sales value, NRV, gross margin itu jadi cost driver-nya. Itu simpelnya. Kalau cost driver-nya berdasarkan unit fisik, ya berarti proporsinya berdasarkan jumlah unit. Ya. Kalau berdasarkan sales value, berarti berdasarkan harga total harga jual pada titik split off. Ya, jadi kalau sales value ini hati-hati dia menggunakan harga jual pada titik split off. Sedangkan kalau NRV itu berdasarkan total NRV-nya. Ya, berdasarkan total NRV atau harga jual bersih. Oke. Terus yang terakhir itu berdasarkan gross margin. Ya. Nanti kalau kalian sudah dapat proporsinya atau persentage-nya, ya udah tinggal mengkalikan proporsinya dengan join cost-nya. Berapa total biaya yang mau dialokasikan? Oh, biayanya 200.000. Lalu si A terima 20%, ya udah 20% dikali 100.000 kan gitu. Ya. Jadi simple, hanya mencari percentage dikalikan dengan join cost-nya. Oke. Jadi kalau untuk case soal ini sih saran CC kerjakan dengan tabel sih. Untuk orat-oratnya ya. Supaya nggak bingung. Jadi orat-oratnya pakai tabel aja. Gitu. Jadi pahamkan pola dan cara kerja tabel. Nah, jadi ini ceritanya saya jelaskan dulu aja tabelnya ini apa sebenarnya. Jadi ini ada produk ya, ada produk buttercream, condense dan yummy cream gitu ya. Ada unitnya 20.000, 50.000 dan 30.000. Ya. Ada biaya bersama. Nah, ini saya langsung coret-coret, kita fokus ke unit fisik ya. Yang menjadi masalah itu adalah ini sebenarnya. Ini loh, ada biaya bersama. Jadi 3 produk ini di awal sempat diproses secara bersama-sama. Diproses secara bersama-sama. Sebesar 400.000 biayanya. Yang jadi masalah bagi perusahaan adalah berapa biaya yang untuk buttercream? Berapa biaya untuk condensed ini? Lalu berapa biaya untuk yummy cream? Itu yang jadi masalah. Ya. Maka gimana caranya? Kalau menggunakan metode unit fisik, maka proporsinya kita menggunakan unit. Dari mana dapat 0,2 atau 20%? Dapatnya adalah dari 20.000 dibagi dengan total unitnya 100.000. Mudah ya. Jadi proporsinya adalah karena buttercream 20.000 maka 20.000 dibagi 100.000 dapatlah 0,2. Ya. Maka berapa biaya yang dialokasikan ke buttercream? 80.000. Dapat dari mana? Dapatnya dari 20% ini, 20 dikali dengan biaya bersamanya. Bisa dipahami? Coba Cici bandingkan dengan yang kedua ya. Menggunakan harga jual pada titik split off. Oke? Di sini kamu sudah diketahui. Unitnya sekian. Oke? Harga per unitnya sekian. Nah, kalau menggunakan metode harga jual pada titik split off, itu yang kita proporsikan adalah total harganya. Maka tinggal kalian kalikan dulu unit dikali dengan harga. Oke? Setelah dikalikan, dapatlah total harga, ya kan? Oke? Maka berapa proporsinya? Tinggal harganya dia 400.000 dibagi dengan 1.750.000 dapatlah 0,23. Lalu 900.000 dibagi dengan 1.750.000 dapatlah 0,51. Begitu. Ya. Nah, setelah dapat proporsinya ya udah tinggal proporsi kamu kalikan dengan biaya bersama. Dikalikan dengan ini. Maka dapatlah allocation joint cost-nya. Jadi yang membedakan setiap metode itu hanya cost driver-nya aja. Kalau yang di atas kita menggunakan unit, berarti proporsinya ini berdasarkan unit. Tinggal unitnya produk A dibagi dengan total unit semuanya. Begitu juga dengan harga jual. Tinggal harga jualnya si A ini dibagi dengan total harga jual. Dapatlah proporsinya dikali dengan joint cost-nya 400.000 dapatlah allocation joint cost-nya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau misal allocation joint cost per unit ini gimana sih? Ya udah tinggal allocation joint cost secara total ini kamu bagi dengan unitnya lagi. Maka dapatlah allocation joint cost per unit. Ya kalian dapat poinnya. Kalau NRV itu menggunakan harga jual bersih. Ya.
hati-hati, perhatikan di sini, jangan sampai salah. Harga jual di dalam soal biasanya ada dua. Harga jual pada titik split off sama harga jual setelah biaya tambahan. Ya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Dan tidak selalu proporsional. Ya, misal kamu awalnya jual 20.000. Lalu kamu punya biaya tambahan 10.000 gitu. Kan bukan berarti kamu jual harganya 30.000 dong. Karena kalau kayak begitu, ya nggak ada bedanya kamu proses lagi dengan kamu tidak proses lagi. Ya, sehingga intinya itu dua hal yang berbeda. Simpelnya gitu. Jadi jangan sampai kalian samakan. Ya. Jadi ini harga jual pada titik split off, ini harga jual setelah biaya tambahan. Kalau menggunakan NRV, ini nggak usah diperhatikan. Kalian fokus pada harga jual setelah biaya tambahan dan biaya tambahannya. Oke. Nah, NRV itu cara mencarinya adalah harga jual setelah biaya tambahan dikurangi dengan biaya tambahan. Ya. Lucu kalau harga jual setelah biaya tambahan dikurangi biaya tambahan, bukannya itu adalah harga split off. Bukan. Ya. Karena tidak proporsional. Gitu. Ya, sehingga itu adalah dua nominal yang berbeda. Jadi kalau NRV udahlah fokus aja pada harga jual setelah biaya tambahan. Oke, jadi tinggal 25 dikurangi 14, 22 dikurangi 10,4, 20 dikurangi 11. Datanya ada di soal. Inilah NRV-nya. Ya, simpelnya kalau kita menggunakan metode harga jual bersih, maka proporsinya akan berdasarkan total NRV. Ya, setelah kamu dapat NRV-nya berapa, kamu kali dengan unit, itu adalah total NRV. Ya, cara mencari proporsinya gimana? Sama aja. Jadi setelah kamu kali, ini misalnya dapat 220.000 ya, berarti 220.000 dibagi dengan 1.070.000, ya, dapatlah 0,21. Lalu di sini 580.000, ya, kondens ini 580.000, ya, dibagi dengan 1.070.000, maka dapatlah 0,54. Oke, begitu juga yang berikutnya. Dapat 0,25. Ya. Berapa C allocation join cost-nya? Ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal proporsi dikali dengan biaya bersama. 0,21 dikali 400.000, dapatlah 82 sekian. Gitu sih, tinggal dikalikan aja. Kalau ditanya berapa allocation join cost per unit, ya udah tinggal AJC dibagi dengan unitnya. Gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya ini apa, C? Nah, ini kalau misalnya kalian ditanya total cost, kalau total cost itu berarti harus join cost ditambah dengan biaya tambahan. Jadi biaya tambahannya ini harus kita balikin lagi. Ya. Nah, total cost itu adalah total biaya tambahan ditambah dengan AJC. Itu adalah total cost. Berapa cost per unit? Biaya per unit. Ya, berarti total cost dibagi dengan unitnya. Ya, jadi kalau allocation join cost itu dia di luar biaya tambahan. Ya, di luar biaya tambahan. Oke, tapi kalau misalnya ditanya total cost-nya berapa, berarti biaya tambahannya harus dimasukkan lagi. Nah, kalau untuk yang ini ya, itu simpelnya ini, kalian harus mencari gross margin percentage-nya di sini. 30% itu dapat dari mana? 30% itu dapat dari 670.000 ya, dibagi dengan final sales. Itu. Jadi dapatnya dari situ. Ya. Sedangkan gross margin 1670 itu dapat dari mana? Dari final sales dikurangi dengan ini. 1130. Nah, 1130 itu dapat dari mana, C? Nah, 1130 itu dapat dari mana? Kita cek di bagian atas ya. Di sini ada penjelasannya. Jadi, ini kalau untuk NRV tadi kita udah bahas ya. Kalau final sales itu adalah hasil kali semua unit. Jadi semua unit ini, oke, dengan harga jual setelah proses tambahan. Jadi kita fokus pada harga jual setelah proses tambahan. Jadi 20.000 dikali 25, 50.000 kali 22, 30.000 kali 20, ya, itu dapatlah 1130. Oke. Sedangkan gross margin itu adalah final sales, ya, final sales ini dibagi, bentar.
gross margin itu adalah final sales dibagi dengan biaya bersama final sales dibagi dengan biaya bersama ditambah total separable cost. Oh, oke, sebentar. Coba Cici hitung pakai rumus ini. Ya, kita cross check di sini aja nih, biar nggak salah. Ini ya. Saya izin crosskan bentar, biar kelihatan semua. Ini kalau gross margin. Nah, dari sini. Jadi kalau misalnya biaya bersama kita ketahui di sini ya. Lalu final sales itu caranya adalah unit yang tadi saya jelaskan dikali dengan harga jual setelah biaya tambahan. Oke, lalu kalau final sales itu caranya adalah yang tadi tinggal kita kalikan sudah final sales. Ya, final sales jadi unit dikali harga jual setelah biaya tambahan, unit dikali dengan ini ditambah ini. Udah betul ya? Lalu kalau gross margin percentage itu caranya adalah bukan dibagi ya, itu salah makanya saya bingung. Kalau gross margin itu adalah final sales ya. Final sales dikurangi dengan biaya bersama, lalu dikurangi dengan biaya tambahan. Nah, itu baru tepat. Oke, jadi tinggal gross margin itu adalah final sales dikurangi dengan biaya bersama ditambah dengan biaya tambahan ya. Biaya tambahannya itu pun harus total. Jadi total setelah unit dikali dengan biaya tambahan. Agak rumit ya. Tapi nanti kalau kalian otak-atik tabelnya lagi terus kita latihan soal pasti akan lebih sederhana. Cuma coba Cici ulangi lagi ya. Jadi kan simpelnya kita itu mau mencari yang namanya gross margin percentage yang di sini. Ya. Rumusnya gross margin percentage itu sama kayak yang tadi Cici udah jelaskan. Final sales dibagi dengan gross margin. Kebalik. Gross margin dibagi dengan final sales. Ya. Oke. Nah, berarti kita harus tahu berapa gross marginnya. Nah, rumus dari gross margin adalah si final sales ini kita kurangi dengan biaya bersama, lalu kita kurangi lagi dengan total biaya tambahan. Simpelnya begitu. Itu adalah gross marginnya. Ya, jadi gross margin itu adalah final sales dikurangi dengan biaya bersama, dikurangi dengan total dari biaya tambahan. Kenapa Cie bilang total? Karena kamu harus kalikan unit dengan biaya tambahan, unit dengan biaya tambahan. Kalau dia masih per unit, tapi kalau dia udah total ya udah, intinya harus total gitu aja. Ya, setelah dapat dia 30%, ya sudah balik lagi ke PPT ya. Ya sudah, berarti nanti kita proporsinya itu menggunakan si gross margin tadi. Gimana itu C? Gini. Ini kan unitnya ya, ini sales value-nya, ini gross margin-nya. Oke. Maka produk cost-nya ya, itu adalah sales value-nya. Ya, sales value-nya dikurangi dengan gross margin-nya. Jadi sales value-nya berapa untuk produk buttercream ini? Sales value dapat dari mana? Ya ini unit dikali dengan harga jual setelah biaya tambahan, ya. Lalu kita kurangi dengan gross margin-nya. Nah, gross margin ini dapat dari mana? Gross margin percentage dikali dengan sales value. Jadi dapatnya adalah 30% dikali dengan sales value-nya. Gitu. Ya. Setelah diselisihkan, dapatlah produk cost. Oke. Dapatlah produk cost. Lalu allocation joint cost-nya gimana caranya? Caranya adalah produk cost-nya tadi dikurangi dengan separable cost total per produk. Ya, separable cost total per produk. Nah, itu dapat dari mana? Ini, misalnya produk buttercream, itu kan 14. Totalnya berapa? 14 dikali dengan 20.000. Itu adalah separable cost total per produk. Gitu.